Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Selamat berhari Minggu untuk kita semua. Dari Rumah Studi Wisma Sang Penebus Yogyakarta, kami sajikan untuk Anda renungan hari Minggu biasa yang ke-6. Marilah membuka hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajar murid-muridnya, katanya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kamu telah mendengar, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di hadapan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Untuk mengawali renungan ini, saya pertama-tama ingin bertanya kepada kita semua, apakah arti atau maksud dengan taat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, taat dapat diartikan patuh atau tunduk pada suatu hal tertentu. Misalnya, seorang siswa dikatakan taat apabila selalu mengerjakan pekerjaan rumah dan mengumpulkannya tepat waktu sesuai dengan perintah guru. Atau seorang karyawan dalam sebuah perusahaan atau lembaga dikatakan taat apabila mengerjakan seluruh pekerjaannya sesuai dengan prosedur dan bimbingan dari pimpinan. Begitupun juga ketaatan dalam konteks hidup beriman. Taat berarti melaksanakan seluruh ajaran Yesus dan mampu menjauhi larangannya. Ibu bapa, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Nilai dari sebuah ketaatan bukanlah hanya melaksanakan segala sesuatu tanpa mengerti
dan juga memahami apa yang menjadi makna dari yang kita lakukan. Ketaatan inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dalam konteks Injil pada hari ini, yaitu Yesus mau mengatakan kepada para murid-Nya bahwa kedatangannya ke dunia bukan untuk membatalkan atau menghilangkan hukum Taurat, tetapi justru Tuhan Yesus ingin menyempurnakannya. Ketaatan untuk melaksanakan hukum Taurat harus dipahami dan diilhami dalam cinta kasih Allah terhadap manusia. Dan sekarang pemenuhan hukum Taurat tersebut telah hadir secara nyata dalam diri Yesus Kristus. Artinya bahwa pemenuhan dari hukum Taurat itu ialah pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Hukum Taurat telah digenapi oleh Tuhan Yesus dan disempurnakan dalam pengajaran-pengajaran cinta kasih-Nya. Sebab hukum kasih menjadi hukum yang paling tinggi dari segala hukum lainnya. Dan kehendak Allah yang mau Yesus tegaskan di balik perintah ini adalah manusia harus secara positif berupaya untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus. Sebagai orang yang beriman, kita dipanggil untuk mendekatkan diri dengan Tuhan Yesus, sekaligus penggenapan hukum Taurat, dan berupaya untuk menyerupainya dalam banyak hal serta menaati kehendak Allah. Kesetiaan pada sabda Allah inilah kemudian menjadi tolak ukur bagi kita. Bagi kita, hukum Taurat itu sungguh-sungguh bermakna apabila sungguh menginspirasi kita untuk menekuni hidup secara benar dan berperilaku baik dengan menyelaraskan kata dan tindakan kita dalam keikhlasan dan ketulusan tanpa adanya kepentingan yang tersembunyi. Tuhan Yesus mengingatkan kita akan sikap dan perilaku hidup kita agar sungguh-sungguh menjunjung tinggi keluhuran citra Allah yang hadir dalam pribadi sesama. Jangan jadikan pribadi sesama sebagai pemenuhan keinginan kita. Ibu bapa, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus Sang Penebus, semoga melalui bacaan Injil hari ini kita menjadikan pribadi lebih baik, pribadi yang sungguh melaksanakan rencana dan kehendak Allah, dan mampu memahami rencana Allah yang terkadang sungguh berbalik dengan rencana dan harapan kita. Tugas kita adalah melakukan dan mengajarkan hukum Allah dan kehendak Allah sendiri dengan cara baik dan benar kepada orang lain atau kepada sesama, agar mereka dan diri kita sendiri dapat diselamatkan. Karena kita yakin bahwa Yesus sendiri adalah jalan keselamatan dan hukum Taurat adalah petunjuk untuk mendapatkan keselamatan. Untuk itu, marilah kita sungguh-sungguh menaati dan melaksanakan sabda Allah, dan bukan hanya menjadi pelaksana yang taat, tetapi juga menjadi pelaksana yang penuh makna bagi sesama dan diri kita sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau tidak menghendaki agar kami berbuat dosa dan jatuh binasa, melainkan
taat akan kehendak-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas sabda putra-Mu yang telah kami terima. Kami mohon, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami tetap setia dan taat serta melaksanakan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.